Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslag atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.558.181.691,26 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta David Virgo selaku pengendali korporasi tersebut dapat disita, dengan ancaman pidana penjara selama 12 bulan. Sementara itu, Musimas Group dituntut membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 4.890.938.943.794,1 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta para pengendali Musimas Group, termasuk Insinyur Gunawan Siregar selaku Direktur Utama, akan disita untuk dilelang, dengan ancaman pidana penjara masing-masing selama 15 tahun. Para terdakwa diduga melanggar dakwaan primair Pasal 2 Ayat 1, Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.